Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang contoh transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dengan entitas anak dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi. Contoh yang di video sebelumnya saya memberikan contoh transaksi downstream induk menjual aset tetap berupa peralatan kepada entitas anak. Nah, kemarin untuk video sesi 2 sudah saya jelaskan untuk tahun pertama. Jadi tahun di mana penjualan aset tetap terjadi. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan penyusunan laporan konsolidasi di tahun kedua setelah penjualan aset tetap. Jadi kalau kemarin penjualan aset tetapnya terjadi 2014, sekarang kita menyusun laporan konsolidasi di tahun 2015 atau tahun kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soalnya. Kita kembali ke soal. Jadi mengingatkan lagi, jadi di tanggal 1 Januari 2014, induk menjual tunai kepada anak peralatan seharga 240.000. Kemudian kos induk waktu membeli peralatannya itu adalah 250.000 dengan umur ekonomi 10 tahun. Kemudian telah disusut selama 2 tahun. Kemudian anak menyusut peralatannya 8 tahun. Pajaknya ditetapkan sebesar 20%. Kemarin sudah kita buat di video sebelumnya untuk kertas kerja konsolidasi 2014 atau tahun pertama saat penjualan peralatan. Kemudian kita masuk ke tahun 2015. Kertas kerja tahun 2015. Kertas kerja parsial. Nah, kita lihat lagi apa yang perlu dibuat eliminasi dan penyesuaian terkait dengan transaksi jual beli aset tetap. Yang pertama, laba penjualan aset tetap kita hapus, kemudian kos dan akumulasi depresiasi kita kembalikan ke nilai mula-mula. Kemudian yang kedua, penyesuaian depresiasi tahun-tahun lalu. Berarti tahun lalunya di sini adalah tahun sebelumnya waktu penjualan peralatan, berarti tahun 2014, tahun sebelumnya. Kemudian yang poin 3 ini adalah pengaruh pajak dari poin 2 dari penyesuaian depresiasi tahun lalu. Kemudian kita juga membuat penyesuaian untuk depresiasi tahun ini atau tahun 2015. Kemudian poin 5 ini adalah pengaruh pajaknya. Sekarang kita coba buat eliminasi dan penyesuaiannya. Untuk KK 2015. Yang pertama, mengeliminasi laba penjualan peralatan dan penyesuaian kos serta akumulasi penyusutan peralatannya. Oke, laba penjualan peralatan karena ini adalah atau terjadi di tahun lalu, maka kalau di tahun berjalan tadi kita mendebit laba penjualan peralatan, karena ini sudah tahun berikutnya atau tahun kedua, maka kita tidak lagi masuk ke laba penjualan peralatan, tapi kita masukkan ke saldo laba awal atau saldo laba 1 Januari 2015. Kemudian peralatan kita kembalikan nilainya seperti semula. Perhitungannya tadi sudah kita hitung. Kos menurut induk itu adalah 250. Kemudian menurut anak kosnya 240, maka ada selisih 10.000. Maka angka 240.000 ini kita kembalikan lagi nilainya ke 250. Di penyesuaiannya peralatan kita debit 10.000 di sini. Kemudian akumulasi penyusutan yang tadinya dihapus kita kembalikan ke kredit, kita kembalikan di sisi kredit 50.000. Akumulasi penyesuaiannya adalah 50.000. Oke, yang pertama. Kemudian berikutnya pengaruh pajak atas eliminasi laba penjualan peralatan. Laba penjualan peralatan tadi di sini sudah dihapus 40.000. Maka karena labanya dihapus ini, maka pengaruh pajaknya adalah labanya kita hapus, berarti labanya semakin berkurang.
Kalau laba berkurang berarti pajaknya juga berkurang. Harusnya kalau ini tahun berjalan maka jurnalnya adalah aset pajak tangguhan ke beban pajak. Tapi karena ini untuk penyesuaian pajak atas eliminasi laba penjualan peralatan tahun lalu, maka kita bukan mengkredit beban pajak, tapi kita masukkan ke saldo laba 1 Januari 2015. Kemudian beban penyusutannya untuk tahun 2014 juga kita sesuaikan. Kalau di tahun berjalan tahun 2014 itu debit akumulasi penyusutan, kredit beban penyusutan. Tapi karena ini tahun kedua, maka beban penyusutan ini tidak kita catat sebagai beban penyusutan, tapi kita masukkan ke saldo laba 1 Januari 2015. Dari labanya tadi adalah 40.000 dibagi sisa umur ekonomisnya 8. Jadi 40.000 dibagi 8, 5.000. Kemudian berikutnya pajak atas penyesuaian beban penyusutan tahun 2014. Logikanya kemarin adalah beban pajaknya berkurang, bebannya berkurang, harusnya labanya semakin besar. Laba semakin besar berarti beban pajaknya semakin tinggi. Tapi karena ini untuk penyesuaian tahun lalu, maka bukan kita debit beban pajak, tapi ke saldo laba. Dari 20%, tarif pajaknya saya kalikan 5.000. Kemudian untuk tahun berjalan, jadi poin A sampai dengan D di sini adalah untuk tahun 2014, penyesuaian tahun 2014. Kemudian berikutnya yang poin E itu adalah beban penyusutan tahun berjalan. Berarti penyesuaian tahun berjalannya adalah 5.000, sama dari laba dibagi sisa umur, atau logikanya menggunakan ini tadi, yang poin ini. Beban penyusutan kita kredit 5.000, debitnya akumulasi penyusutan. Kemudian F, pengaruh pajak dari poin E. Bebannya berkurang, maka labanya bertambah. Laba bertambah berarti pajaknya juga semakin tinggi, maka kita mendebit beban pajak, kreditnya aset pajak tangguhan 1.000 dari 20%, saya kalikan 5.000. Berikutnya kita masukkan item-item eliminasi dan penyesuaian ini ke kertas kerja 2015. Tinggal kita masukkan. Oke. Jadi di sini untuk item-item penyesuaian tahun lalu kita masukkan ke saldo laba 1 Januari 2015. Oke, kalau sudah dimasukkan berarti tinggal kita selesaikan kertas kerja konsolidasinya. Item-item yang sama kita jumlahkan, kemudian dikurang tambah dengan penyesuaian dan eliminasi. Oke, itu untuk materi jual beli aset tetap antar perusahaan, contoh downstream sudah selesai. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp group, Classroom, maupun di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.